Alasan kedua yang menyebabkan Ramadan agung yang tidak terjadi di bulan selain Ramadan adalah tasfidus syayatin wa iglaqu abwabin niran wa fathi abwabil jinan. 3 sekaligus tuh. Di bulan Ramadan seluruh setan dibelenggu, dirantai, diikat, seluruh pintu-pintu neraka ditutup, tak ada satupun yang terbuka, dan seluruh pintu-pintu surga dibuka, tak ada satupun pintu surga yang ditutup. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin." Bila datang bulan Ramadan, pas maghrib, malamnya taraweh, itu sudah masuk bulan Ramadan. Pas maghrib datang tuh bulan Ramadan. Saumnya sudah apa belum? Belum, besoknya kan. Tapi maghrib itu sudah masuk bulan Ramadan. Bila datang bulan Ramadan, dibuka seluruh pintu-pintu surga. Ada yang tahu berapa pintu surga? 7 apa 10? 8. Betul 8. Kata siapa, emang udah lihat? Kata Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menyatakan, man tawaddu'a wa asbaghal wudu thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Siapa orang yang berwudu, kalau menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya, bagusnya berarti bukan 10 kali. Gak boleh, kalau 10 kali gak bagus. Tapi bagus itu diukur oleh sesuai gak dengan contoh dari Nabi SAW. Fa inna khairal hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk ya petunjuk Nabi, termasuk dalam hal wudu. Bagus tidaknya wudu, lihat sesuai gak dengan contoh dari Nabi SAW. Siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan bagi orang itu 8 pintu surga. Dia boleh masuk ke surga melalui pintu mana saja yang dia suka. Ada 8 pintu surga. Loh, kalau cuma 8, orang yang masuknya berdesak-desakan loh, miliaran. Pagegelak atau pas sesedak. Iya, kalau pintunya seperti pintu Masjid Agung ini. Tapi pintu surga itu satu pintunya sejauh Mekah dan Madinah tuh. 500 km tuh lebarnya. Jangan khawatir berdesak-desakannya. Muat enggak? Bingit semuatnya. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Berapa pintu neraka? 8 lagi atau 7 atau 10? 7. Kalau pintu neraka 7 lebih sedikit daripada pintu surga. Banyak mana yang masuk surga dengan yang masuk neraka? Banyak yang masuk neraka, ya. Tapi pintunya lebih sedikit daripada surga. Surga lebih sedikit penghuninya, tapi pintunya lebih banyak dan lebar. Karena tempat yang menyenangkan. Orang yang masuk, yang datang ke sana harus dalam keadaan senyaman mungkin, sebahagia mungkin, sesenang mungkin. Kalau neraka, ada itu mah tempat siksa tuh, ya. Ditutup seluruh pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu seluruh setan. Dan 3 hal ini terjadi di awal bulan Ramadan, malam pertama. Maksudnya malam pertama bulan Ramadan, bukan malam pertama pernikahan.
Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak, sebagaimana perkataan Nabi SAW, kata beliau, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa mararatul jin wa ghuliqatil abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullul lailah. Bila datang awal malam bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan pas maghrib, terus dibelenggulah seluruh setan dan jin-jin yang durhaka. Di bulan Ramadan ada gangguan tidak? Ada. Ada kejahatan apa tidak? Ada. Ada godaan kepada kita? Ada. Dari mana tuh? Kan seluruh setan dibelenggu. Yang dimaksud seluruh setan dibelenggu adalah jin-jin yang durhaka. Jin yang non-muslim, mereka semua ya dibelenggu, dirantai. Adapun jin-jin muslim, mereka tidak dibelenggu. Karena apa? Karena jin muslim harus ibadah. Harus sholat, harus saum juga, harus melakukan amal-amal soleh. Mereka tidak dibelenggu. Kalau dibelenggu mah gak bisa apa-apa atunya. Jin-jin muslim bebas, tidak dibelenggu. Tapi walaupun muslim, ada sisi buruknya apa tidak? Jangankan jin, manusia yang muslim ada yang jahat. Banyak. Ada manusia muslim tapi suka mabok. Banyak. Ada manusia muslim tapi suka judi, suka maling, suka zina, suka bahkan merampok itunya ada? Ada. Coba lihat umpamanya para perampok rata-rata muslim. Para umpamanya kita razia tempat-tempat mabuk diskotik. Lihat KTP-nya rata-rata muslim. Para koruptor rata-rata muslim. Mereka sholat dan saum apa tidak? Sholat. Saum kalau Ramadan. Kalau wanita pas di sidang nama dicadar tuh. Para koruptor tersebut ya. Itu manusia. Ada enggak manusia yang mempengaruhi, memberi pengaruh buruk kepada manusia lain sama-sama muslim? Ada? Ada. Anak muda nih. Hari-hari Ahad jam 9 ada kajian di Masjid Agung Subang. Mau hadirlah. Sudah pakai pakaian koko, sudah pakai peci, janggotnya dijenggutan supaya rada panjang gitu ya. Celananya sudah pakai yang ngatung, mau ngaji, langsung ditelepon sama kawan-kawannya. Bro, ikut yuk. Kemana? Oh, pokoknya kangkau, hang out, gugulayunan di luar. Saya mau ngaji. Ngaji mana nanti? Nanti minggu depan ada lagi. Atau lihat aja di YouTube-nya. Ya, ada kan? Udah sekarang mau senang-senang reuni ya. Tiap minggu kita reuni. Akhirnya ke bawah. Gak jadi ngajinya, malah lari ke sana. Ada yang begitu? Di sini banyak? Ada. Si kawannya yang ngajak main-main gak karuan itu muslim apa bukan? Muslim. Itu orang. Apalagi jin. Oleh karena itu walaupun setan dibelenggu tapi masih ada godaan. Dari mana? Pertama, dari jin-jin muslim yang fasik, yang durhaka, yang ahlul kabair. Jangankan bangsa jin, bangsa manusia muslim tapi fasik, berdosa besar juga, suka memberi pengaruh buruk kepada kawannya sesama muslim ya. Ini godaan pertama dan itu penyebab pertama kenapa di bulan Ramadan masih ada gangguan.
Ada nggak di bulan Ramadan orang kesurupan? Ada. Itu jin muslim yang fasiknya itu. Ya, mungkin bukan jin kafir. Jin kafirnya dibelenggu. Tapi jin muslim tapi dia fasik. Dia ahlul kabair. Dia jin yang berdosa besar. Kedua, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penyebab orang melakukan dosa selain karena godaan setan, juga karena buruknya karakter yang dimiliki oleh orang itu. Kalau sudah memiliki karakter buruk tanpa digoda dengan setan juga, dia tetap aja akan berbuat jahat. Contoh, orang yang memiliki karakter hiqd, hasad, iri kepada orang lain, itu tertanam. 11 bulan di luar Ramadan, setan berupaya menanamkan karakter buruk pada diri manusia. Karakter suudzon, karakter suka gibah, karakter suka memfitnah, karakter takabur suka menghinakan orang, karakter hasad, iri, dengki kepada sesama manusia. Itu ditanamkan tuh. Pas masuk bulan Ramadan, tanpa ada gangguan setan pun, seluruh karakter buruknya itu otomatis jalan sendiri. Ada orang yang tidak disukai tetangga, tiba-tiba Ramadan teh beli mobil baru. Karakter hasadnya, dengkinya, irinya muncul ya, tanpa harus diganggu oleh setan. Hanya ada pemicu. Pemicunya apa? Orang yang dibencinya tiba-tiba mendapat keuntungan, kebahagiaan. Panas nggak kira-kira? Panas. Lalu mendorong dia untuk memfitnah dia. Ngomong ke tetangganya, tahu nggak kenapa dia beli mobil baru? Korupsi, tahu nggak? Fitnah. Ya nggak? Buhtan. Kata tetangganya, korupsi dari mana? Dia nggak pegang uang orang kok. Bukan pejabat kok. Pikir lagi, kalau dia nggak korupsi pasti punya tuyul dia. Suudzon lagi ya. Makanya uang saya suka hilang loh. Ngarang-ngorong lagi. Pokoknya mah karakter buruk itu mendorong dia untuk melakukan dosa tanpa harus digoda oleh syaitan. Laknatullahi alaih. Dan banyak lagi penyebab lainnya ya. Walhasil, walaupun di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, kejahatan tetap ada. Karena adanya jin yang muslim yang karakternya buruk. Juga karena buruknya karakter yang tertanam dalam jiwa orang tersebut. Dan banyak lagi faktor yang lainnya. Termasuk buruknya karakter itu hubbud dunia. Cinta dunia. Cinta dunia menyebabkan dia lalai dari akhirat. Mengabaikan kewajiban, mendorong dia untuk maksiat dan seterusnya, maka terjerumuslah orang ke dalam dosa walaupun di bulan Ramadan. Tapi karena jeger-jegernya, preman-premannya dari kalangan bangsa jin yang kafir dibelenggu, dirantai, maka godaan di bulan Ramadan jauh lebih sedikit daripada godaan di luar bulan Ramadan. Berkata Nabi SAW, apabila datang awal malam bulan Ramadan, dibelenggulah setan-setan dan jin-jin yang durhaka, ditutup seluruh pintu neraka, tak ada satu pintu pun yang terbuka, dibuka seluruh pintu surga, tak ada satu pun yang tertutup. Lalu ada yang menyeru, ya bagial khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, datanglah kalian sekarang. Makanya di awal bulan Ramadan rata-rata masjid penuh, ya enggak? Penuh untuk dengan orang yang tarawih. Padahal di luar Ramadan mah salat fardu tak tara cadu ke masjid. Di bulan Ramadan matu ke masjid. Wahai ya bagi syar aksir, wahai orang yang menginginkan keburukan, aksir, kurangi, tahan diri kalian dari keburukan itu. Walillahi utaqa minan nar.
Dan Allah memiliki beberapa orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullailah, dan itu terjadi di setiap malam. Jadi semua hadis tadi menunjukkan keutamaan bulan Ramadan yang tidak terjadi di bulan yang lainnya berupa 3 poin. Pertama, setan-setan dibelenggu. Yang kedua, seluruh pintu neraka ditutup. Yang ketiga, seluruh pintu-pintu surga diapakan? Dibuka. Tak ada satupun yang tertutup. Berarti sudah 4 tuh. Dengan yang pertama tadi, bahwa di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sudah 4.